warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, kami dari Asisten Praktikum Perancangan Sistem Kerja 1 tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya Muhammad Raffi Herdiana, NPM 1910631140 akan menjelaskan perihal pengukuran waktu kerja. Pengukuran waktu kerja merupakan pekerjaan mengamati dan mencatat waktu kerja baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat yang telah disiapkan. Pengukuran waktu kerja terbagi menjadi dua, yakni secara langsung terdiri dari waktu jam henti dan sampling pekerjaan. Lalu secara tidak langsung terdiri dari data waktu baku dan data waktu gerakan. Pada praktikum perancangan sistem kerja satu ini, kita akan berfokus pada pengukuran waktu kerja secara langsung. Lalu ada jam henti atau stopwatch time study. Secara definisi merupakan aktivitas yang menjadi landasan untuk kegiatan pengukuran pekerjaan dilakukan pada pekerjaan yang berlangsung secara singkat dan siklus berulang. Yang mana pada pengukuran jam henti menggunakan stopwatch sebagai alat utamanya. Lalu teknik pengukuran waktu kerja yang paling banyak digunakan karena aturan pengukuran yang sederhana. Langkah-langkah pengukuran waktu kerja metode jam henti, yakni pertama menetapkan tujuan pengukuran. Dalam setiap kegiatan juga kita sering menentukan tujuan terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan. Nah, sama halnya pengukuran waktu jam henti ini, kita juga harus menetapkan tujuannya seperti apa. Lalu selanjutnya melakukan penelitian pendahuluan, di mana tujuan yang akan dicapai ini kan merupakan memperoleh waktu yang pantas untuk diberikan pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya juga ada memilih operator, yang mana memilih operator ini diukur bukanlah yang begitu saja atau mereka yang memang diambil dari tempat kerjanya, namun harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pengukuran dapat berjalan dengan baik dan dapat diandalkan hasilnya. Seperti kemampuan bekerja secara normal dan dapat diajak bekerja sama, itu salah satu syaratnya. Lalu setelah memilih operator, yakni melatih operator. Kadang-kadang meskipun operator telah dapat bekerja secara baik di sistem kerjanya tersebut, perlunya pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh operator tersebut. Dan terakhir ada mengurai pekerjaan atas elemen pekerjaan. Sini pekerjaan pun akan dipecah-pecah lagi menjadi elemen pekerjaan yang merupakan gerakan bagian dari pekerjaan yang bersangkutan. Sebaiknya kondisi kerja dan pekerjaan yang diukur sudah baik. Lakukan perbaikan terlebih dahulu apabila kondisi kerja belum baik. Ada work sampling. Secara definisi adalah aktivitas pengukuran kerja untuk mengoptimalkan proporsi waktu yang hilang atau delay selama siklus berlangsungnya siklus kerja dan mengetahui proporsi kegiatan tidak produktif yang terjadi. Dilakukan secara sesaat pada waktu yang ditentukan secara acak, bertujuan untuk dapat menilai produktif dan tidaknya pekerjaan tersebut. Tujuan pengukuran waktu kerja metode sampling pekerjaan untuk mengetahui distribusi pemakaian waktu kerja sepanjang waktu kerja oleh pekerja atau kelompok kerja. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mesin-mesin atau alat-alat di pabrik. Yang ketiga, untuk menentukan waktu baku bagi pekerja-pekerja. Untuk yang terakhir ada untuk memperkirakan kelonggaran bagi suatu pekerjaan. Lalu ada pengukuran waktu kerja metode jam henti. Nah, di sini ditampilkan data yang pada praktikum perancangan sistem kerja satu ini kita akan berfokus pada pengukuran pada perakitan dari toy train, yang mana dibagi menjadi 7 jenis proses. Pada data waktu kerja di atas terdiri dari 100 data. Nah, nanti akan diberikan 100 data dan dibagi menjadi subgrup-subgrup.
Nah, 100 data dibagi menjadi 5 kelompok, yakni menghasilkan 20 data. Dapat disimpulkan bahwa dari 5 kelompok tersebut terdiri dari 20 data. Tahapan perhitungan metode geometri, ada uji statistik, kedua ada uji keseragaman data, yang ketiga ada uji kecukupan data. Uji statistik sebagai berikut, yakni secara sederhana menghitung dari nilai rata-ratanya. Jadi, pada baris pertama itu akan dirata-ratakan yang mana menghasilkan 22,94. Nah, diteruskan ke bawah berdasarkan kolomnya hingga kolom 10. Dan setelah didapatkan rata-ratanya, dirata-ratakan kembali nilai tersebut hingga menghasilkan 22,82. Selanjutnya, setelah mendapatkan rata-rata, maka dihitung simpangan bakunya. Lalu setelah menghitung simpangan baku, dihitunglah standar deviasinya. Lalu ada uji keseragaman data. Sini ditampilkan data grafik perakitan trend subgroup 4. Yang mana data perakitan ini adanya data yang keluar dari batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Nah, biru ini menandakan data yang sudah kita dapatkan, dan abu-abu dan berwarna oranye ini merupakan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Untuk menilai apakah data yang sudah kita himpun ini terdapat data-data ekstrim atau melewati batas-batas tersebut. Nah, untuk menghitungnya ada BKA, yakni menghitungnya X bar ditambah 2 dikali nilai standar deviasinya. Lalu ada batas kontrol bawah, sama tinggal dikurangin saja. Nah, nilai 2 ini merupakan nilai mutlak, tapi didasarkan nilai tingkat keyakinan yang digunakan. Adapun nilai tingkat keyakinannya itu 99% nilainya 3, 95% nilainya 2, 90% nilainya 1. Ada uji kecukupan data. Nah, nilai uji kecukupan data sini ada rumusnya sebagai berikut, di mana n aksen ini jumlah data yang dibutuhkan, sedangkan n-nya ini jumlah pengamatan waktu yang tersedia. Lalu ada x1 data ke i, atau asumsinya data ke 1. Dengan ketentuan jika nilai n aksen lebih kecil daripada n, maka data telah cukup, yang mana data teoritisnya lebih kecil daripada data yang sudah didapatkan. Sedangkan jika nilai n aksen lebih besar daripada n, maka data tidak cukup. Ketiga ada faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran. Faktor penyesuaian bertujuan untuk menjaga kewajaran kerja sehingga tidak terjadi kekurangan waktu karena terlalu idealnya kondisi kerja yang diamati. Dibutuhkan untuk menentukan waktu normal dari operator yang berada dalam sistem kerja tersebut. Metode yang digunakan ada 3, metode SUMART, metode Westinghouse atau objektif, dan terakhir ada metode Bedaux dan sintesa. Nah, nanti teman-teman praktikan bisa memilih salah satu dari ketiga metode tersebut dalam menentukan faktor penyesuaian. Konsep wajar yaitu dengan mempelajari atau mengamati cara kerja operator yang normal. Lalu selanjutnya ada faktor kelonggaran. Faktor kelonggaran di sini untuk memberi kesempatan pada operator untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukannya, sehingga waktu baku yang diperoleh dapat disebut data waktu kerja yang lengkap dan mewakili sistem kerja yang diamati. Nah, tujuan faktor kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, lalu ada untuk menghilangkan rasa lelah, dan terakhir ada untuk hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan. Ini ada waktu baku, waktu siklus, dan waktu normal. Bagaimana sih menghitung nilai-nilai tersebut? Nah, di sini ada waktu siklus. Waktu siklus merupakan waktu hasil pengamatan langsung yang tertera di stopwatch. Rumusnya sebagai berikut. Lalu ada waktu normal, yakni waktu kerja dalam mempertimbangkan waktu penyesuaian. Nah, WS ini dikali dengan P atau waktu penyesuaian tersebut. Terakhir ada waktu baku,
Waktu baku merupakan waktu kerja dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian dan faktor pelonggaran. Dengan rumus waktu normal dikali 1 ditambah faktor allowance-nya. Lebih seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari asisten praktikum pelajaran sistem kerja 1, dan mungkin nanti akan dijelaskan kembali di responsi selanjutnya.